adalah filsafat dan penalaran kritis dengan tema logika membantu membedakan argumen yang kuat dari yang lemah. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Fathia Zahra dengan NIM 1664. Saya Muhammad Zabil Alfian, NIM 1609. Saya Ahmad Basri dengan NIM 1670. Memasuki yang pertama yaitu latar belakang. Dalam kehidupan sehari-hari kita kerap menemui berbagai argumen dari media sosial, berita, lingkungan akademik, juga percakapan. Tidak semua argumen yang tampak meyakinkan sebenarnya kuat. Banyak yang dibangun atas asumsi, emosi, atau keliruan berpikir. Karena itu, kemampuan membedakan argumen kuat dan lemah menjadi penting di era informasi sekarang ini. Penalaran kritis berbasis logika membantu menilai kesolidan premis, relevansi informasi, serta hubungan antara premis dan kesimpulan. Dengan memahami prinsip logika, seseorang dapat menghindari manipulasi, menilai klaim secara objektif, dan mengambil keputusan yang lebih rasional. Pembahasan ini penting untuk meningkatkan kualitas berpikir dan komunikasi dalam berbagai konteks. Selanjutnya, pengertian argumen. Argumen itu apa? Argumen adalah sekumpulan pernyataan yang terdiri dari premis, alasan, dan bukti yang diajukan untuk mendukung atau menolak suatu kesimpulan yang berupa pendapat, gagasan, atau posisi. Tujuannya adalah untuk meyakinkan orang lain agar menerima atau memahami sudut pandang tertentu melalui penanganan logis. Komponen-komponennya yaitu ada klaim, preposisi, kesimpulan, bukti, dan juga sanggahan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Logika dalam menilai argumen. 1. Menilai struktur argumen. 2. Memeriksa kebenaran premis. 3. Menghindari kesalahan penalaran. 4. Menarik kesimpulan yang valid. 5. Mendukung pengambilan keputusan rasional. 6. Meningkatkan komunikasi. Jenis-jenis penalaran dalam logika. Penalaran deduktif, penalaran induktif, penalaran abduktif. Perbedaan argumen kuat dan argumen lemah. Argumen kuat yaitu 1. Premis benar dapat diverifikasi dengan fakta dan data. 2. Premis langsung mendukung kesimpulan. 3. Penalaran valid, tidak ada lompatan logis. 4. Tidak mengandung sesat pikir. 5. Menggunakan bukti kuat, memadai, dan cukup. 6. Premis konsisten dan tidak bertentangan. 7. Berdasarkan logika dan data. 8. Tetap kuat saat diuji atau ditanya. Argumen lemah. 1. Premis tidak jelas, digabungkan atau hanya asumsi. 2. Premis tidak berhubungan dengan kesimpulan. 3. Penalaran kacau, ada lompatan logis. 4. Banyak mengandung sesat pikir. 5. Bukti lemah, contoh sedikit atau tidak ada bukti. 6. Premis saling bertentangan atau berubah-ubah. 7. Berdasarkan emosi atau opini pribadi. 8. Mudah runtuh saat ditantang. Contoh fallasis keliruan logika. 1. Argumen menyerang orang bukan argumennya. Contohnya yaitu argumen tentang hubungan tidak valid karena kamu sendiri masih buang sama sembarangan. 2. False cause. A. Terjadi sebelum B. A menyebabkan B. Contoh, aku minum vitamin ini kemarin dan hari ini jadi lancar. Berarti vitaminnya membuatku pintar. 3. Asti generalizer. Simpulan dari sampel kecil. Contoh, aku bertemu 2 orang dari kota A yang sudah lama. Berarti semua orang di kota A. 4. Simpulan karena memang itu. Hindari falasi agar argumen tetap kredibel. Contohnya, kamu harus percaya aku jujur karena aku tidak pernah bohong. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya.
Evaluasi argumen dengan logika langkah-langkah. 1. Identifikasi premis dan kesimpulan. 2. Cek kebenaran dan relevansi premis. 3. Tentukan jenis penalaran. 4. Deteksi evaluasi. 5. Kesimpulan kuat, lemah, valid. Kriteria argumen kuat. 1. Premis benar dapat diterima. 2. Relevan terhadap kesimpulan. 3. Cukup mendukung kesimpulan. 4. Bebas relasi. 5. Jelas dan koheren. 6. Argumen kuat dengan fondasi pemikiran kritis. Peran logika dalam perhitungan. 1. Membantu pengambilan keputusan rasional, penting dalam diskusi, coding, desain sistem, melawan luar dan manipulasi informasi. Selanjutnya dasar dalam algoritma dan deduksi. Selanjutnya mengasah berpikir sistematik. Kesimpulan. 1. Argumen adalah alat komunikasi rasional. 2. Logika menilai kualitas argumen secara objektif. 3. Pahami penalaran dan hindari fallacy.